Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu. Pagi hari ini kembali kita mau beribadah, mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau menyanyi ya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Tidak mau mundur lagi, haleluya. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi, haleluya. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Mau mundur lagi, haleluya. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi, haleluya. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk cinta kasih Tuhan terhadap kami semua. Dan pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu bersama-sama mau beribadah, memuji nama Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin ya. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita, yuk kita lihat dulu apa evaluasinya untuk minggu ini. 1. Apa pesan Yonatan pada Daud jika ia mati terlebih dahulu? 2. Di manakah Daud disuruh sembunyi? 3. Tanda apa yang akan diberikan Yonatan pada Daud? Dijawab ya setelah mendengarkan cerita ini. Sekarang kita mau menghafal firman Tuhan dari Yohanes 15 ayatnya yang 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sekali lagi ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kisah minggu kemarin di mana Saul akan membunuh Daud dan Daud sudah tahu. Nah, Daud mau cerita nih ke si Yonatan, ya. Yonatan, aku mau cerita nih sama kamu. Yonatan menjawab, oke, yuk kita ke padang aja. Ngapain tuh anak-anak? Yonatan ngajakin Daud ke padang. Terus Daud lalu bertanya, ada apa nih? Pokoknya ayo deh ke padang aja ikut aku. Kita bicara di sana aja. Nah mulailah mereka bicara ya. Dan lalu Yonatan berkata kepada Daud, Daud, kalau keadaan ayahku baik, aku akan kirim orang untuk kasih tahu kamu. Ya kalau ayahku baik-baik, kamu pasti selamat. Tetapi kalau keadaan ayahku buruk, aku juga akan kasih tahu ke kamu. Ya cuma hati-hati ya. Kamu harus cepat-cepat pergi menjauh dari tempat ini. Lalu Daud berkata, kalau ayahmu jahat daripada dia yang membunuh aku, mending kamu aja dah. Kalau memang kamu udah gak suka sama aku, kamu aja yang bunuh aku. Lalu Yonatan bilang, jangan begitu Daud. Kita ini kan sahabat dan mana mungkin aku berbuat seperti ini. Dan aku mau pesen ya Daud ya. Nanti jikalau aku yang duluan mati, ini kata Yonatan nih ya. Aku titip keturunanku. Jangan sampai engkau membinasakan. Walaupun ayahku mungkin gak baik sama kamu.
Tapi ingatlah akan kasih setia kita, persahabatan kita. Kita kan sudah bersumpah, kata Yonatan. Ya, kita sudah berjanji. Akhirnya mereka bersumpah. Janji ya, kata Yonatan sama Daud. Iya, aku janji. Jadi mereka berjanji ya, akan melindungi satu dengan yang lainnya. Itulah persahabatan mereka ya. Dan di cerita minggu lalu anak-anak ingat nggak bahwa Daud akan meninggalkan pertemuan ya. Yonatan juga bilang ya, nanti di pertemuan rapat ayahku kalau tanya ya, kenapa tempatmu kosong? Kamunya pergi kemana? Aku akan menjawab seperti yang kamu minta. Kamu pergi ke Bethlehem. Aku akan bilang begitu pada ayahku. Lalu Yonatan berkata kepada Daud, Daud, nanti pada saat di rapat nanti ya, kalau aku lihat ayahku hatinya lagi tenang, hatinya membaik ya, dan gak berpikir untuk membunuh kamu, ya kamu aman ya, kamu bisa kembali ke istana. Tetapi kalau sampai ayahku marah-marah, keadaannya gak membaik, aku akan membawa bujangku ke padang. Aku akan menarik 3 anak panah ya ke samping batu itu, seolah-olah aku sedang membidik sesuatu di sana, dan aku akan menyuruh bujangku untuk mencari anak panah itu, melihat anak panah itu, dan bila aku bilang jangan jauh-jauh, sini dekat aja, ambil yang dekat, berarti kamu aman, berarti ayahku nggak marah lagi, kamu bisa kembali ke istana. Tetapi kalau aku bilang jauh ke sana, ambil anak panahnya jauh ke sana, itu berarti ayahku sedang berniat jahat dan akan membunuh kamu. Kamu harus segera lari yang jauh, dan jangan lupa ya, kamu harus bersembunyi di balik batu-batu di sini supaya kamu bisa mendengar apa beritanya. Akhirnya mereka bersepakat dan mereka berpisah. Tuhan ada di antara kita ya. Pokoknya kita tetap sahabat ya. Menjaga janji kita ya. Begitu kata mereka. Nah anak-anak, Yonatan sudah mempertaruhkan dirinya untuk keselamatan Daud. Dan apa yang terjadi? Apakah keadaannya akan membaik? Saul tetap baik kepada Daud atau Saul membenci Daud? Keadaannya menjadi buruk. Nah, minggu depan ya kita dengar lanjutan ceritanya. Nah anak-anak, demikian juga kita. Keadaan kita kadang-kadang kita melakukan dosa, berbuat dosa, nggak nurut dibilangin sama mama, sama papa, marah-marah, berantem melulu. Nah ini dosanya ya. Sin itu berarti dosa. My sin itu berarti dosa kita ya. Tetapi sekarang ditanggung oleh Kristus dosa kita itu. Supaya apa? Supaya kita tidak masuk ke dalam neraka dan boleh masuk surga. Itulah Yesus yang menjadi sahabat kita. Kalau dulu Yonatan menyelamatkan nyawanya Daud, sekarang Kristus juga menyelamatkan nyawa kita. Ia menanggung dosa kita supaya kita boleh masuk surga. Nah, ceritakan kepada papa, mama, teman tentang Yesus yang mau menjadi sahabat kita, yang memberikan keselamatan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman pada pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah sahabat kami yang setia, sahabat kami yang sejati. Engkau telah menyelamatkan kami dari belenggu dosa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan dan kasih Tuhan kepada kami semua. Dan kami mengucap syukur untuk segala yang sudah Tuhan berikan pada kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, inilah evaluasinya. Diisi ya.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.